Bapak Ibu, kita sudah hafal berkali-kali setiap tahun baca ayat ini di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan ini, yang dipanggil itu orang yang beriman. Sing gak beriman gak usah terus ngomong. Ya kan? Ini panggilan itu bukan untuk umum. Ya ayuhan nas gitu kan. Khusus panggilannya. Jadi kalau merasa gak beriman ya gak usah terus ngomong ya percuma. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang dulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini ada beberapa poin menarik yang perlu saya perjelas. Yang pertama, beriman. Ini menjadi syarat untuk melakukan puasa yang efektif, yang ada dampaknya seperti diprediksikan bahkan secara ilmiah. Orang yang tidak beriman tidak akan dapat dampak menjadi la'allakum tattaqun. Apa itu iman? Iman itu apa? Menurut itu apa? Iman itu apa? Percaya. Kalau Bapak apa? Iman itu apa? Yakin. Apa bedanya percaya dengan yakin? Apa bedanya? Lebih mantap mana? Percaya dengan yakin itu lebih mantap mana? Yakin. Jadi beriman itu adalah saya belum mantap. Beriman itu yakin, keyakinan, akidah. Nah menariknya, keyakinan itu ada tingkatannya, ada level-levelnya. Keyakinan yang paling rendah apa levelnya? Ilmu yakin. Yakin karena keilmuan. Yakin karena kefahaman, karena belajar sampai paham, kemudian melihat data-datanya, analisanya, teori segala macam gitu ya, data empirik di lapangan. Yakin bener, poso ini bener ini. Yakin. Ambil poso itu, ambil. Islamoni dulu. Nah ini level berikutnya lagi beda. Belum tentu orang yang yakin secara keilmuan, ilmu yakin itu menjalankan, mengalami sendiri. Ini level yang berikutnya yang disebut sebagai ainul yakin. Ain mata, menyaksikan, mengalami, membuktikan sendiri. Dijalani puasa, bener, api di balik puasa. Aku lepas puasa itu stamina itu tambah bagus. Yo awalnya kalau lihat sendiri, tapi 3-4 hari maksimum seminggu, tiba-tiba badannya stamina-nya lebih bagus. Nanti akan kita lihat beberapa data-data ilmiah. Berpikir lebih jernih. Terus ya secara kejiwaan dan spiritualitas dan sebagainya. Nanti kita lihat pada bagian berikut. Intinya adalah yakin dikarenakan menjalankan, mengalami sendiri. Itu lebih tinggi dibandingkan ilmu yakin disebut sebagai ainul yakin. Kalau ini terbukti berulang kali, poso itu ternyata wapi. Akhirnya gak Ramadan, poso yo Senin Kamis yo bahkan puasa daun. Oh, mati aja. Aku tambah sehat. Tak cek nang lain membaik semua. Parameter kesehatan saya. Kalau dia sudah menemukan bukti berulang kali bahwa puasa itu benar dan baik, maka dia menjadi hakul yakin. Terus saya coba bujuri, ojo poso, Excel. Lu poso itu ada Excel, harus ngerti. Ilmu yang ngerti sudah membuktikan berulang kali sudah menemukan bukti itu. Hakul yakin. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang diundang untuk kutiba alaikumusiyam itu adalah orang yang berproses dalam keyakinan seperti ini. Artinya kita ini disuruh belajar dulu memahami tentang puasa secara ilmu yakin dulu. Nanti dikaitkan menjadi ainul yakin dan hakul yakin ya. Jadi itu poin pertama tentang beriman. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan
atas kamu berpuasa. Kata diwajibkan itu seringkali disalah tafsiri, seakan-akan maksa. Allah memaksa kita untuk berpuasa. Bukan begitu pemahamannya. Kata kutiba, kutiba telah tertulis. Di mana tertulisnya? Di dalam desain penciptaan kita sebagai manusia, bahwa kita ini membutuhkan puasa. Orang yang tidak berpuasa itu akan mengalami masalah di dalam kesehatannya secara lahiriah maupun batinnya. Jadi ini bukan kewajiban dalam konteks Allah yang kudu diibadahi terus biasanya kalau nggak mau dosa terus gitu. Dosa itu apa? Itu juga harus didefinisikan, harus dipahami secara benar. Dosa itu kan konsekuensi negatif dari perbuatan kita. Kalau kita rusak hutan, ya konsekuensi negatifnya hutannya balas kita, suhunya tambah panas, terus musim kemarau, banjir bandang lain sebagainya. Kalau kita kaplok orang ya kita mungkin dikaplok orang atau mungkin ditahan urusan polisi dan sebagainya. Dosa. Ya dunia itu akhirat, yang lebih serius lagi ke akhirat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian, sesungguhnya itu adalah desain penciptaan kita. Itu mengharuskan kita untuk menjalani puasa. Sehingga bisa digambarkan karena kutiba alaikumusiyam min qablikum, orang-orang dahulu juga berpuasa, bukan cuma orang Islam. Di Kristen ada, di Yahudi ada, di India ada, di negara-negara tua. Mereka menggunakannya sebagai terapi untuk kesehatan badannya dan terapi untuk spiritualitas. Karena memang itu adalah salah satu cara yang sangat efektif, asalkan ilmunya benar, gitu ya. Ilmu yakin, harus paham secara keilmuan. Nah, saya sering menganalogikan begini. Sepeda motor dibikin oleh pabrik, terus pabriknya ketokno buku manual namanya. Di dalamnya ditulis oleh pabrik sepeda motor itu, sepeda motor ini wajib diisi bahan bakarnya pakai bensin. Untuk kepentingannya siapa? Apakah untuk kepentingannya pabrik ataukah kepentingan sepeda motor dan pemilik sepeda motor itu? Ya untuk sepeda motor dan pemiliknya itu. Kalau jenengan mau ngisi sego pecel ya nggak mau, tapi ya rusak sepeda motornya. Jadi wajib itu dalam konteks itu. Kita ini wajib melakukan peribadatan karena kita memang diciptakan sebagai makhluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya jin dan manusia, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu artinya bukan Allah butuh ibadah. Ma'uridu minkum rezeki, kan gitu dilanjutkan di ayat berikutnya. Bukan Allah membutuhkan rezeki dari kalian, dari mereka. Allah itu maha kaya, ghaniyun 'anil alam, tidak butuh apapun. Kewajiban itu ada di desain penciptaan kita sebagai makhluk ibadah. Orang yang tidak pernah ibadah, dia akan mengalami masalah. Hidupnya gelisah, jiwanya kosong, ingin bunuh diri, serakah, sombong dan sebagainya. Orang-orang yang tidak pernah beribadah. Tapi kalau orang yang beribadah, dia akan kembali ke fitrah kemanusiaan. Oke ya, jadi diwajibkan berpuasa itu adalah untuk kepentingan kita. Supaya apa? Langkah lakum takwa. Takwa itu terkontrol, senantiasa melakukan kebajikan, gampang melakukan kebajikan, sulit melakukan keburukan. Itu alat takwa. Kontrol dirinya bagus, diganggu ini, dibully, segala macam nggak kurang kuningan. Nah itu ada orang bertakwa. Gak emosian, gak sungguh pendek, tidak reaktif, gampang memaafkan. Banyak di dalam Al-Quran digambarkan orang yang sabar, yang ikhlas. Itu adalah tanda-tanda orang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berpuasa dimulai dengan keimanan yang model ini tadi, keyakinan, keilmuan, ayat yakin, aku yakin, terus menyadari
puasa sebagai kebutuhan kita sudah dijalankan secara maksimal, karena tahu manfaatnya bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Allah Maha Kaya. Maka proses itu akan berjalan menuju pada perbaikan dari diri kita secara lahiriah maupun batinnya. Sehingga di rentetan ayat tentang puasa itu kemudian Allah mengatakan, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Menarik kalimat ini. Kok pakai kalau kamu mengetahui? Jadi rupanya banyak yang tidak mengetahui bahwa berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Sehingga ada penegasan semacam ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Sehingga yang harus kita lakukan, kita ini harus mempelajari supaya tahu. Nanti kalau sudah tahu, barulah kita mendapat kesimpulan benar. Aku lagi poso wis makan kok nyempil mulai isu sampai bengi. Ya makan sarapan nyempil ngantuk, konsentrasi kurang, durasi atau stamina kurang bagus. Tapi aku lagi poso gitu. Tapi ya posnya juga dari pertama, biasanya kalau beli yang saya nggak biasa poso. Kadang-kadang ada anak kita ya, misalnya di sekolah-sekolah yang muslim, gurunya menyarankan untuk berpuasa menjelang ujian. Hati-hati. Aku bilang kalau anaknya anaknya ini tidak terbiasa puasa, jangan mendekati ujian malah dibawa poso, beliau deh. Tapi kalau puasanya ditarik startnya agak jauh, terus sudah mulai adaptasi badannya, wah itu bagus. Pikiran lebih jernih, stamina lebih bagus, gak ngantukan. Saya ini kan kerjanya nulis buku ya. Saya itu sudah nulis 62 judul buku dalam belasan tahun terakhir. Setiap 3 bulan saya menulis 1 buku. Saya terbitkan sendiri, saya punya pembibitan sendiri. 1 tahun 4 buku. 15 tahun saya sudah menulis 60 judul buku. Salah 3 diantaranya tadi tentang puasa, untuk apa berpuasa, terus kisah rukyat, sama mengintip bulan sabit dengan menggunakan rokok. Setiap setahun 4 buku, 15 tahun 60 judul. Saya merasakan ya, poso gitu, poso waktu tulis. Saya itu lebih produktif pada saat puasa. Ngedur mulai sesudah duhur, sesudah subuh sampai duhur, nulis di depan komputer. Ya sesekali berdiri atau bergerak atau stretching. Tapi konsentrasinya itu penuh dan inspirasi itu mengalir deras. Tapi kalau nggak poso, nyemil ini ngantuk, terus saya boleh kopi, bingung ya. Saya kalau di bulan Ramadan itu tambah produktif, Bapak Ibu. Jangan dikira bulan Ramadan tambah. Saya sebulan bisa 60 jadwal di Ramadan, sehari 2. Di luar Ramadan enggak, malah lebih rendah dari itu. Yo kuat ini, sambil poso, sambil ceramah, sambil keliling Indonesia. Yo kuat ini. Seminggu masih bikin nanti. Saya punya YouTube sudah ada 500-an video di sana. Agus Mustafa nanti kerja dengan ini. Kajian-kajian pasal modern dalam sudut pandang sains. Lebih dari 500 video yang sudah ada di sana. Seminggu itu saya bikin 4 video. Sebelum nulis, sebelum ceramah itu. Yo kuat ini. Nah apa kuncinya kita bahas ya? Berpuasa itu lebih baik bagi kalian, sehat lahir dan batin. Kata Nabi sumu tasimu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Ini terbukti, sehat badannya, sehat organ-organ tubuhnya, sel-selnya bahkan sampai ke genetiknya itu sehat. Yang kedua, selain sumu tasimu adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi bertakwa, sehat jiwanya. Optimasi sirkuit-sirkuit sarafnya. Nanti saya tunjukkan, jiwa itu kaitannya dengan sirkuit saraf. Kalau saraf itu ganggu, ya, Om Jawa ngomong saraf gitu. Nah itu berarti
terganggu jiwanya. Kalau dia sarafnya bagus, maka jiwanya bagus. Kalau dalam Islam kemudian disebut akhlaknya bagus, akhlakul karimah. Jadi dua itu poin penting di dalam berpuasa. Sehat badannya, sehat. Bapak dan Ibu sekalian, hadiah Nobel untuk ilmu kedokteran itu diterima oleh seorang ilmuwan dari Jepang tahun 2016. Namanya Yoshinori Otsumi. Ini orangnya, jadi Yoshinori Otsumi. Nah, ini lagi pengumuman oleh Profesor Maria di Oslo, dijelaskan apa sebetulnya penemuan dia yang disebut sebagai autofagi. Auto itu dengan sendirinya, fagi itu memakan. Makna letternya. Jadi orang yang distimulasi dengan rasa lapar, menurut penelitiannya Yoshinori Otsumi, ini penelitiannya ya. Ini adalah kontrol, ini sel ya, ada dua sel, satunya sel yang dibikin lapar, satunya sel yang tetap kenyang. Apa yang terjadi? Pada sel yang kenyang itu akan menghasilkan metabolisme dan banyak sampah-sampahnya. Kalau kita makan, diambil saripatinya ya tampaknya mulai dari dicerna, kemudian diambil saripatinya diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke sel, kemudian sel dibakar istilahnya, dimasak di dalam sel, namanya metabolisme. Maka selain energi, manfaat yang didapat, ada sampahnya. Benar ya? Jadi ada semakin banyak makan, sampahnya tambah banyak atau tambah sedikit? Ya, tambah banyak. Tambah banyak makan, tambah banyak sampahnya. Tidak semuanya terkeluarkan. Kalau Anda kerjanya fisik bagus, artinya mengeluarkan energi fisik yang banyak, itu kebakar jadi energi. Tapi terus mari makan kayak lekara, turu mana jam 10 bengi lagi makan malam terus tidur, wah itu nopo dulu. Diukur pinggangnya ini obesitas gitu ya. Nah, sel yang terkenyangan itu di dalamnya numpuk sampah-sampah. Tetapi menariknya, sel yang kelaparan dia membersihkan sampah-sampah itu. Kenapa? Karena ketika selnya kelaparan, ya, ada durasinya 8 sampai 16 jam menurut penelitian. Sel yang dibuat kelaparan 8 jam sampai 16 jam, maka terjadi mekanisme bersih-bersih di dalam sel yang disebut sebagai autofagi. Jadi kalau puasa ya, kita sahur katakanlah gampangnya jam 4 pagi sahur. Terus 8 jam kemudian seluruh makanan itu sudah tercerna. Karena menurut penelitian ya, makanan itu beda-beda Bapak Ibu. Lama dicernanya. Yang paling cepat itu adalah air putih. Kalau diminum itu langsung diserap oleh tubuh. Jadi orang yang kehausan, dehidrasi, pokoknya langsung minum dia langsung tertolong. Yang lebih lama buah. Buah itu kalau kita makan, terutama buah yang berair, agak berbeda sedikit dengan buah yang berlemak, ada durian, ada semongko, itu berbeda. Tapi rata-rata kira-kira 1 jam itu sudah dicerna, diserap oleh tubuh. Yang lebih lama dari buah-buahan adalah sayuran. Kalau kita makan sayuran dicerna 2 jam, baru diserap oleh tubuh. Yang lebih lama lagi dari sayuran adalah karbohidrat, nasi. Kira-kira 3 jaman, 3 jam sampai 4 jam. Makan kentang, roti, nasi itu begini diulek-ulek sih ya, diremet-remet, dicampur enzim dan sebagainya baru diserap. Kira-kira 3-4 jam. Yang lebih lama lagi dari itu adalah protein. Protein itu sekitar 4-5 jam. Makan putih telur, ya, ikan, atau daging, atau dan seterusnya, itu dicerna oleh tubuh, oleh pencernaan kita sekitar 4-5 jam. Yang paling lama apa? Lemak. Lemak itu gula 6 jam. Baru diserap. Dan yang lebih lama lagi apa? Kalau semua itu dicampur aduk, yang dulu kita kenal sebagai 4 sehat 5 sempurna
barengan ya, seperti makan bareng. Bingung itu pencernaan. Bulat-bulat diputar seperti ini, itu dicampur, nggak campur-campur. Kan ada enzimnya di dalam lambung. Ada enzim untuk nasi, enzim gede Bu, yang mencerna itu. Kalau lipase, ada protease untuk protein, ada lipase untuk lemak, dan ada satunya untuk karbohidrat. Itu masing-masing sendiri-sendiri ya. Baiklah, penuh, apalagi sampai ke melakar. Ngerti ke melakar ya? Dulu tuh saya waktu kecil makan itu berbuka puasa, pakai terus sampai begeget, sampai sakit terus dikok-engkok. Nah, sangat kecil. Saatnya balas dendam. Itu bingung Pak ininya, pencernaannya diputar-putar gak putar, dicampur kali aja gak campur. Itu butuh waktu 8 jam. Jadi kalau kita makan pagi jam 4, sahur jam 4, 8 jam, jam 12 ini baru selesai tugasnya pencernaan ini karena dicampur aduk tadi. Nah di atas jam 12 maka tubuh akan mengeluarkan alarm lapar. Jadi kalau poso itu di atas jam 12 itu mulai rotok gitu, keroncongan, kegaduhan gitu ya. Itu dikarenakan memang sudah mulai kosong. Nah kalau ini diisi lagi, tubuh itu ternyata malah tidak bagus. Yang bagus itu dibiarkan kosong untuk, nah ini muncul autofaginya ini. Alarm lapar itu dikirim ke seluruh tubuh, ke sel-sel. Lapar. Tapi aktivitasnya masih banyak, butuh energi. Saya tolak-tolak, boleh makan-makan di ganok sih, di mana?